Ya, kembali di dua sisi. Lantas apa yang akan menjadi penentu kemenangan Mbak Titi bahwa oke dengan ada MK 60 banyak partai politik bisa mencalonkan diri? Ya, harapan kita tentu saja penentu pemenangnya adalah rakyat ya. Dan harapannya lagi bukan uang yang jadi pemenang. Ya. Karena bagaimanapun kita ingin apa yang sudah diperjuangkan ini diikuti juga keterpilihan orang yang tepat. Tapi memang ada pola yang agak bergeser Mbak Caca. Kalau dulu calon tunggal itu di 2015 dikonstitusionalkan oleh MK karena untuk menjawab kebuntuan ketatanegaraan. Karena pilkada harus ditunda dalam jangka waktu lama kalau tidak ada solusi. Maka adalah solusi ketatanegaraan calon tunggal. Tapi kalau sekarang justru tiket yang dimiliki, pintu masuk yang dimiliki oleh partai itu justru untuk menghambat figur-figur yang menjadi pilihan konstituen. Makanya daripada bertaruh suara rakyat, lebih baik pintunya ditutup, gerbangnya ditutup. Nah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, diharapkan ini menjadi titik balik. Kembalinya partai politik sebagai institusi yang memang mencerminkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Kan kalau kemudian rakyatnya betul-betul merasa dipimpin oleh figur yang tepat, yang merasakan insentif dan manfaat itu kan semua. Jangan sampai kemudian pasca pilkada 2024 kita menjadi tidak percaya dengan praktek demokrasi. Dan yang paling kita inginkan, pemerintahan Pak Prabowo nanti 27 November 2024 adalah agenda politik kolosal terbesar pertama Pak Prabowo. Jadi oleh karena itu kita harapkan semuanya smooth landing. Kalau smooth landing, agenda-agenda dan janji kampanye, makan bergizi gratis dan lain sebagainya mudah direalisasikan. Tapi kalau ramai terus begini, jangankan bicara soal pemenuhan janji politik, yang ada nanti eksesnya malah buruk nama baik politiknya. Mas Adi Praitno seperti apa? Ya, secara prinsip begini, pilkada itu bukan seberapa banyak mendapatkan dukungan partai politik, tapi seberapa kuat figur yang diusung itu mendapatkan dukungan pemilih. Sudah begitu banyak contoh-contoh bukti yang saya kira terkonfirmasi secara valid, calon gubernur, calon bupati dan wali kota didukung oleh mayoritas partai tapi dia kalah. Kalah oleh mereka yang figurnya populer, elektabilitasnya tinggi, dia disukai oleh rakyat sekalipun hanya diusung oleh satu ataupun dua partai politik. Oleh karena itu ini tentu menjadi kesempatan bagi partai-partai yang saya kira punya kandidat kuat, kaderisasinya juga mantap untuk bisa dimajukan. Mengingat syarat untuk menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota per hari ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat mudah untuk bisa menjadi kontestan. Jadi sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Partai Buruh dan Partai Gelora yang menurut Bang Kodari sebagai biang huru hara. Tapi bagi kita sebagai pegiat demokrasi ini adalah barokah bagi demokrasi Indonesia. Ganti nama Partai Barokah nanti nih ya. Oke, Bang Kodari bagaimana? Ya hari ini kan kita dapat pelajaran penting lah ya bahwa ya masing-masing lembaga itu kan punya fungsinya gitu ya. Ada lembaga yudikatif pada fungsinya, ada lembaga legislatif pada fungsinya dan jangan dicampur-campur. Istilah saya itu jangan sampai analis atau petugas lab di rumah sakit itu juga ikut ngasih obat kayak dokter, apalagi nyuntik, bahaya itu. Bisa malpraktek nanti ya. Malpraktek gitu. Jadi ya kita kembalikan kepada porsinya dan ya kita lihat proses akan berjalan, mudah-mudahan akan lebih baik dan Indonesia insya Allah lebih baik-baik saja. Gitu. Bang Margarito seperti apa terakhir? Ya, ada dua hal yang ingin saya bilang ya. Pertama sebagai orang yang belajar konstitusi, kita mesti sampaikan juga bahwa di dalam dunia ilmu hukum itu orang tidak hanya mengenal judicial activism, ada juga yang namanya judicial restraint. Nah hari-hari ini orang cuma bicara mengenai judicial activism, harus begini segala macam. Itu juga salah itu dari segi ilmu gitu ya. Yang kedua begini, Mbak. Kalau kita telusuri memasuki lorong-lorong sejarah politik sejak dari Romawi kuno, Yunani kuno gitu ya. Saya rasa betul di Indonesia ini ada beberapa kasus spesifik yang itu sangat istimewa. Di atas semuanya, menang dan tidak menang. Nih. Piti, duit, uang. Tanpa uang, sugot. Orang internasional bilang masuk di itu lorong-lorong. Duit. Cek aja dalam sejarah pemilu Romawi, Yunani, cek Amerika, duit. Jadi jangan coba bilang ada satu kasus dua kasus kecil yang ya kota kosong menang, walaupun orang yang diuji di situ duitnya gede sekali itu betul gitu ya. Tapi dalam banyak hal, nih duit,
duit, Baik. duit, dan duit. Baik, pernyataan Bang Margarito Kamis menutup dua sisi di hari Kamis yang manis ini atas keputusan dari DPR yang batal merevisi Undang-Undang Pilkada. Kita kembali ke MK 60 untuk Pilkada 2024 yang lebih demokratis. Saya Caca Anissa menutup dua sisi. Selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh